Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurvita Anggraini, NPM 1903050028 dari kelas 6A, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai edutainment skill. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Septiati Purwandari, MPD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peta konsepnya terlebih dahulu, yaitu ada 5. Yang pertama ada edutainment yang berisi tentang pengertian edutainment. Yang kedua yaitu ada prinsip-prinsip belajar yang berisi tentang prinsip belajar yang berbasis edutainment. Yang ketiga ada teori belajar. Nah, teori-teori ini belajar berbasis edutainment juga. Yang keempat ada teori dan bentuk terapan yang berisi tentang teori-teori dan bentuk terapan dari edutainment. Yang kelima ada karakteristik yang berisi tentang karakteristik edutainment. Selanjutnya yang pertama akan saya bahas yaitu edutainment. Menurut para ahli, edutainment yang menurut Hamruni, dia mengemukakan bahwa edutainment terdiri atas 2 kata, yaitu ada education dan entertainment. Edutainment adalah suatu proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan. Nah, secara harmonis sehingga aktivitas pembelajarannya itu berlangsung secara menyenangkan. Nah, yang kedua yaitu menurut Sutrisno. Nah, edutainment berasal dari kata education dan entertainment juga. Education berarti pendidikan, sedangkan entertainment berarti hiburan. Maka edutainment adalah pendidikan yang menghibur dan menyenangkan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada prinsip belajar yang berisi tentang prinsip-prinsip belajar berbasis edutainment. Ada 3 alasan yang melandasi konsep edutainment. Yang pertama yaitu ada perasaan positif. Nah, konsep edutainment ini berusaha memadukan antara pendidikan dan hiburan. Nah, hal ini dimaksudkan supaya pembelajaran yang berlangsung itu dapat menyenangkan atau menggembirakan bagi siswanya. Yang kedua yaitu potensi nalar dan emosi. Nah, jika seseorang mampu menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu dan tepat, maka akan membuat loncatan prestasi belajar yang tidak terduga sebelumnya. Yang ketiga yaitu motivasi dan gaya belajar. Jika setiap pembelajaran dapat dimotivasi dan gaya belajarnya yang tepat, maka mereka semua ini akan mencapai hasil belajar yang optimal. Yang ketiga yaitu teori belajar, teori-teori belajar yang berbasis edutainment. Nah, teori pembelajaran berbasis edutainment ini juga ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori belajar kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah belajar kelompok yang dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada teori otak triun. Nah, dicetuskan oleh Paul MacLean. Apabila rangkaian otak dapat bekerja dengan baik, peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan. Yang ketiga yaitu ada teori kecerdasan majemuk. Nah, teori yang menjelaskan kemajemukan kecerdasan yang mungkin sekali dimiliki oleh setiap siswa atau setiap orang. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa setiap siswa ini atau orang ini memiliki multi-talent atau multiple intelligence. Yang keempat, materi tentang teori dan bentuk terapan. Nah, yang pertama ini ada humanizing the classroom. Humanizing the classroom adalah proses membimbing, mengembangkan, dan mengarahkan potensi dasar manusia, baik jasmani maupun rohaninya.
dan secara seimbang dengan menghormati nilai-nilai humanistis yang lain. Indikator dalam model pembelajaran humanizing the classroom adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memanusiakan manusianya. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, menumbuhkan kreativitas siswa. Yang keempat, mengakui setiap usaha yang dilakukan oleh siswa. Nah, dalam humanizing the classroom ini ada kelebihan serta kekurangannya. Nah, yang kelebihannya yaitu peserta didik akan lebih giat lagi dalam belajar dan bekerja bila harga dirinya dikembangkan sepenuhnya. Yang kedua, peserta didik yang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran akan merasa bertanggung jawab atas keberhasilannya. Yang ketiga, hasil belajar akan meningkat dalam suasana belajar yang diliputi oleh rasa saling mempercayai, saling membantu, dan bebas dari ketegangan yang berlebihan. Yang keempat, pendidik yang berperan sebagai fasilitator belajar selalu memberikan tanggung jawab kepada peserta didiknya atas kegiatan belajar yang mereka lakukan. Selanjutnya ada kekurangan dari humanizing the classroom. Ada 4. Yang pertama, peserta didik kurang mengenali diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Yang kedua, peserta didik kurang mampu memahami perilaku mereka sendiri. Mereka itu seperti menganggap apa yang telah mereka lakukan itu sudah paling baik. Nah, yang ketiga ini lebih bersifat abstrak, hanya mempertimbangkan apakah dan bagaimana ide-ide berhubungan dengan pengalaman peserta didik, tetapi tidak berdasarkan bagaimana makna perilaku berasal. Yang keempat, bila perilaku peserta didik dibiarkan bebas tanpa adanya kontrol dari guru, dikhawatirkan peserta didik ini akan nakal dan semakin parah kenakalannya. Yang kedua, ada active learning. Nah, pembelajaran active learning adalah pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa untuk mengalami sendiri. Nah, untuk berlatih, untuk berkegiatan sehingga baik dengan daya pikir, emosional, dan keterampilannya, mereka itu bisa belajar dan berlatih. Karakteristik dari active learning ini ada 5, yaitu penekanan proses pembelajaran pada pengembangan keterampilan pemikiran kritis terhadap suatu masalah. Yang kedua, siswa tidak pasif, tetapi siswa ini akan mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai dan sikapnya. Yang keempat, siswa dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa, dan dapat mengevaluasi. Yang kelima, umpan balik lebih cepat terjadi pada pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga ada the accelerated learning. Pendekatan belajar paling maju yang digunakan pada masa sekarang. Nah, mempunyai banyak manfaat ya. Belajar accelerated learning ini biasa disebut dengan SAVI, belajar SAVI. Nah, unsur-unsurnya itu mudah diingat. Ada 4, yaitu somatis, auditory, visual, dan intelektual. Nah, somatis ini belajar dengan bergerak dan berbuat. Auditory belajar dalam berbicara dan mendengarkan. Yang ketiga ada visual, belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Yang keempat ada intelektual, yaitu belajar dengan memecahkan suatu masalah dan merenung. Lalu yang keempat ada quantum learning. Quantum learning mencakup aspek-aspek penting dalam suatu neurolinguistik atau NLP, yaitu suatu penelitian tentang bagaimana otak mengatur informasi, teori dan strategi belajar yang lain, seperti teori otak kanan dan kiri, teori otak triun atau 3-in-1, pilihan modalitas atau visual, auditorial, dan kinestetik. Yang keempat ada teori kecerdasan ganda.
Lalu ada pendidikan holistik yang menyeluruh, belajar berdasarkan pengalaman. Yang ketujuh, belajar dengan simbol atau metaphoric learning. Yang kedelapan, simulasi atau permainan. Nah, yang kelima ini ada quantum teaching. Quantum teaching ini yang pertama ada asas utama. Nah, asasnya itu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antara dunia kita ke dunia mereka. Yang kedua, prinsip quantum teaching. Segalanya berbicara, segalanya bertujuan, pengalaman sebelum pemberian nama, akui setiap usaha, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Yang kelima yaitu ada karakteristik edutainment. Nah, konsep edutainment adalah rangkaian pendekatan untuk menjembatani proses mengajar dan proses belajar. Nah, yang kedua yaitu konsep dasar edutainment ini berupa pembelajaran dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan. Yang ketiga, konsep edutainment suatu siswa pembelajaran yang dirancang dengan satu jalinan yang efisien. Yang keempat, konsep edutainment yaitu suatu proses dan aktivitas pembelajaran dalam wujud yang humanis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.